Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 48 Same Way. Perahu semakin dekat begitu energi spiritual Fa Hua dilepaskan. Dia bangkit, lalu perisai kebijaksanaan terbang keluar dan berpecah di udara menjadi perisai kebijaksanaan lebih kecil, membentuk jembatan perisai di laut. Jembatan itu ditapaki satu demi satu yang langsung menuju lambung kapal. Hei, Lan Ge tiba-tiba berteriak ke arah laut, jangan tiada dan libatkan aku. Fa Hua berbalik di tengah-tengah udara, melihat ke arah Lan Ge, kemudian suaranya terdengar di hati Lan Ge, bodoh. Lan Ge tiba-tiba marah, kau cacingan, kau akan keluar dari sini dan masih mengomeliku. Apakah kau punya hati nurani? Tidakkah hati nuranimu terluka? Jangan tiada juga. Suara Fa Hua terdengar, dan dia sudah berada di perahu dan pergi. Lambung kapal berangsur-angsur mundur, dan Lan Ge melihatnya dengan tangan di pinggul. Melihat kembali semua perjalanannya selama ini, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Tingkat ke-10, dia harus berkultivasi ke tingkat ke-10 sesegera mungkin, dan ketika dia mencapai tingkat ke-10, maka dia dapat menyingkirkan kendali Wushuangzu dan menjadi pengendali Wushuangzu. Tampaknya tidak dapat dihindari untuk berkultivasi dengan pria itu, tetapi lebih baik kembali ke domain biru sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Maka ia segera melafalkan mantra, Wushuangzu benar, kehidupan yang sama. Fa Hua baru saja memasuki kabin, dahinya tiba-tiba menjadi panas, dan rune itu terproyeksikan di depannya. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menekannya pada simbol, dan dengan kilatan cahaya, Lan Ge muncul di depannya. Apa yang sedang kau lakukan? Fa Hua menatapnya dengan heran. Lan Ge tersenyum, tiba-tiba aku terpikirkan sebuah ide. Akan butuh waktu lama untuk sampai ke domain biru kami dari Pulau Barat Suci. Kapal ini mengarah ke selatan, hampir melewati garis pantai domain hukummu dan juga kota kebijaksanaan. Dengan kata lain, kita melalui jalur yang sama. Ketika aku sampai di dermaga di sisi lain kota kebijaksanaan, aku akan kembali ke domain biru sendirian. Dalam hal ini, bagaimana bisa kita membuang waktu, kita dapat berkultivasi sepanjang jalan kembali. Tingkat ke-10 masih jauh, kita harus bekerja keras. Memang benar bahwa domain hukum tegak lurus ke selatan dari Pulau Barat Suci, dan terus ke selatan sepanjang garis pantai, sampai di domain hukum yang dekat dengan titik paling selatan adalah kota kebijaksanaan. Dengan cara ini, pernyataan Lan Ge sama sekali tidak salah. Fa Hua hanya menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lan Ge sedikit tersinggung ketika melihatnya, kenapa? Kau tidak menerimaku? Fa Hua mengulurkan tangan kanannya padanya, tol. Kau, Lan Ge menatap pria di depannya dengan kaget, kau benar-benar menganggapku orang asing. Kau adalah orang yang hanya melihat uang, aku benar-benar salah mengenalmu. Turun kalau tidak membayar uang tol. Fa Hua berjalan ke dalam. Kau orang yang mengulurkan tangannya untuk meminta uang di peti tiada. Kau berbau seperti tembaga. Aku benar-benar tidak tahu betapa sialnya aku harus dikaitkan denganmu. Lan Ge tampak marah. Bau tembaga Yisen de Tong Chou Wei berarti orang ini tidak memikirkan apapun selain uang. Fa Hua berhenti dan menoleh padanya, berikan atau turun. Mata Lan Ge berkedip sejenak, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, beri, berapa banyak? 1000 koin emas. Kenapa kau serakah? 100. 900 koin emas. Itu terlalu mahal, aku tidak punya banyak, 200 adalah yang paling banyak. Apakah kau tahu bahwa harga dimulai ketika kau duduk, turun dari kapal? Aku akan menyuruh seseorang untuk menurunkanmu, atau kau turun sendiri. Oke, 995 koin emas. Kenapa? Kenapa kau menagih seperti ini, padahal kau juga tinggal di tendaku? Kau. Keduanya adu mekanik selama setengah jam tanpa henti. Zixiang kini sudah berlayar ke laut yang luas dan keputusan akhir telah dibuat. Lan Ge dengan enggan membayar 800 koin emas ke Fa Hua. Tetapi dalam waktu setengah jam kemudian, Lan Ge melompat dengan marah lagi. Kau hanya akan memberiku ini setelah aku membayar 800 koin emas. Melihat kue tebal di depannya, dia sudah marah dan tidak bisa lebih marah. Makan selalu menjadi favoritnya, bahkan jika dia tidak bisa makan makanan enak, tapi kue tebal ini sangat buruk. Tidak ada yang lain, hanya ini.
Fa Hua berkata dengan ringan. Pada akhirnya Lan Ge memakan kue tebal ini karena penasaran. Itu bahkan tidak penuh dengan biji-bijian, dan ada beberapa sekam gandum yang tercampur di dalamnya. Belum lagi rasanya yang tidak terlalu enak, bahkan untuk menelannya pun agak sulit. Aku tidak percaya ini. Lan Ge bergegas keluar dengan marah, dan setelah 1/4 jam penuh, dia kembali ke kabin dengan putus asa. Tidak ada makanan lain, benar-benar hanya kue kering tebal. Semua orang di kapal makan makanan yang sama, tanpa kecuali. Apakah orang-orang di domainmu semuanya masokis? Mengapa mereka semua memakan ini? Lan Ge bertanya dengan marah, sekarang dia mulai merasa bahwa pergi bersama Fa Hua adalah suatu kesalahan. Fa Hua dengan enteng berkata, ini semacam latihan untuk menghilangkan nafsu makan dan membuat diri lebih terjaga. Pada nyatanya, orang hanya membutuhkan banyak pengaruh ketika mereka tumbuh dewasa. Begitu tubuh tumbuh, kebutuhan nutrisi sebenarnya meningkat, tapi tidak terlalu banyak. Caramu makan hanya akan menghasilkan nutrisi yang berlebihan. Energi yang kita dapatkan dari kultivasi kita adalah inti dari langit dan bumi, cukup untuk memberi makan diri kita sendiri. Berbicara tentang ini, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan, domain hukum kami sangat buruk. Di antara 6 domain, itu mungkin benua yang paling tandus. Banyak dari orang-orang kita yang kelaparan, makanan bergizi hanya dimakan oleh anak-anak. Setelah usia 18 tahun, jatah akan berkurang, dan banyak pekerjaan harus ditukar dengan makanan. Pada saat yang sama, 12 kuil mengharuskan semua praktisi yang merupakan penegak hukum ketika mereka telah dibangkitkan oleh kode, hanya makan kue kering ini setelah umur 18 tahun. Selama orang bisa berkultivasi, bahkan pejabat pun makan ini. Sisakan lebih banyak makanan untuk anak-anak dan orang tua. Ini adalah kehidupan yang dibawa setelah kebanyakan monster kuno meninggalkan domain hukum. Sebelum itu, hidup kita bahkan lebih sulit. Lan Ge tercengang. Meskipun domain biru tidak begitu kaya, dia tidak pernah khawatir tentang makan dan minum. Dia adalah seorang pangeran dan tinggal di pusat kota guntur dan pertama kali mendengar tentang hal semacam ini. Melihat kue kering tebal di atas meja di depannya, dia berkata dengan ragu, kau tidak mengarang cerita untuk menipuku, kan? Fa Hua meliriknya, bodah. Lan Ge dengan sebal mengambil kue tebal itu, baiklah, aku makan. Aku makan pun tidak bisa menghentikan mulutmu yang kasar itu. Makanlah lebih cepat, lalu kita akan berkultivasi bersama. Makan lebih sedikit dan berkultivasi lebih banyak. Begitu dia mendapat air, dia akhirnya menelan kue tebal itu. Lan Ge memutar matanya, berpikir, Fa Hua, aku akan pergi ke laut dan menangkap ikan, lalu kita akan memakannya. Bukan hanya kita, tetapi biarkan semua orang di kapalmu memakannya. Bagaimana dengan itu? Fa Hua mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan aneh, apa kau benar-benar bodoh atau berpura-pura tidak tahu? Menangkap ikan laut di laut biru tanpa ujung, apakah kau tidak takut bahwa klan laut tidak akan sebaik itu pada kita? Apa kau lupa insiden penyerangan klan naga laut terakhir kali? Laut biru tanpa ujung adalah lautan terbesar di seluruh benua, dan itu juga setara dengan wilayah terbesar di planet ini. Ada banyak klan laut yang tinggal di dalamnya, di mana mereka membentuk kerajaan mereka sendiri, tetapi mereka saling bahu-membahu. Bahkan jika manusia menangkap ikan, mereka hanya bisa melakukannya secara diam-diam, dan begitu mereka ketahuan, mereka pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, manusia di 3 domain hampir tidak berani mencari makanan di laut biru tanpa ujung. Ini juga salah satu alasan penting mengapa domain hukum masih begitu tandus walaupun dikelilingi oleh laut. Dibandingkan dengan klan laut dari laut biru tanpa ujung, manusia dari 3 domain tidak sering terlihat bersatu. Yah, kapan aku bilang melupakannya? Lan Ge berkata dengan marah. Perjalanan selanjutnya dapat dibilang aman. Jalur laut sangat panjang, dan akan memakan waktu beberapa bulan dari Pulau Barat Suci untuk ke kota kebijaksanaan. Untuk karakter Lan Ge yang tidak bisa diam, perjalanan ini benar-benar agak membosankan. Selama dia bosan, dia akan melompat ke laut, berenang mengikuti perahu sebentar dan bermain dengan beberapa klan laut yang ramah. Tentu saja, mereka masih berkultivasi bersama untuk waktu yang lebih lama. Apakah itu Fa Hua atau Lan Ge? Kata-kata Biyue Sangchen meninggalkan bayangan yang sangat penting di hati mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, meningkatkan kekuatan mereka tidak diragukan lagi adalah hal yang paling penting. Sebelum pergi ke kompetisi besar 3 domain, jika seseorang memberitahu mereka bahwa mereka telah berkultivasi ke tingkat ke-9 sebelum usia 30 tahun, mereka pasti akan berpikir itu adalah fantasi.
Namun, ketika mereka melihat Beiyue Sangchen melakukannya di depan mata kepala sendiri, itu jelas bukan fantasi dan tak ayal dampaknya masih sangat kuat bagi mereka. Oleh karena itu, keduanya menghabiskan sebagian besar perjalanan mereka untuk berkultivasi bersama. Selama periode kultivasi yang panjang ini, pemahaman mereka tentang Wushu Wangsu menjadi semakin dalam. Lebih dari 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan Zixiang akhirnya mendekati dermaga di dekat kota kebijaksanaan yang terletak di sepanjang garis pantai. Berdiri di geladak, Lan Ge menghela napas panjang. Hei, akhirnya tiba di pantai. Tapi aku memutuskan untuk tidak pulang dulu dan pergi ke kota kebijaksanaanmu untuk bermain. Apakah kau terkejut? Tidak marah, kan? Fa Hua berdiri di sampingnya, tidak terkejut. Kau sangat membosankan. Jika ada wanita menyukaimu di masa depan, dia akan sangat sial. Lan Ge mencibir. 1. Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, setelah mendarat, aku tidak bisa menemanimu. Kau bisa pergi ke kota kebijaksanaan dulu, sementara aku akan pergi ke kuil. Berbicara tentang ini, matanya tiba-tiba menunjukkan rasa hormat. Dalam waktu 3 bulan, mereka berdua tidak diragukan lagi menembus ke tingkat ke-6 dan masih perlu menempuh jalan yang panjang di tingkat ke-6 ini. Ini jelas merupakan waktu tercepat dalam sejarah kultivasi mereka. Memasuki tingkat ke-6, mereka telah membuat kemajuan besar secara keseluruhan, terutama ketika keduanya bergabung, mereka jauh lebih kuat daripada ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain. Setelah memasuki tingkat ke-6, untuk Fa Hua, dia harus pergi ke salah satu dari 12 kuil kebijaksanaan berikutnya untuk mendapatkan halaman suci ke-6-nya. Aku akan pergi denganmu, aku ingin melihat seperti apa kuilmu. Lan Ge suka bermain-main dan berkeliling. Ditambah setelah menerima kenyataan bahwa ada Wushu Wangsu di dalam tubuhnya, dia hanya ingin bermain-main lagi dan melepas bebannya. Dengan ia melewati domain hukum dan ada tuan rumah, Fa Hua, dia sudah memikirkan bahwa dia ingin pergi ke domain hukum dan merasakan pengalaman khas lokal di sini. Novel Land of Miracles, Chapter 41, The Sixth Holy Page. Kau tidak bisa memasuki kuil. Fa Hua berkata dengan serius. Lan Ge berkata dengan tidak puas, pelit sekali. Mata Fa Hua menyipit, ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan. Kuil itu suci di hatiku. Melihat matanya yang serius, Lan Ge menghela napas, kau sangat membosankan, itu hanya untuk basa-basi santai. Baiklah, kau bisa pergi sendiri, lalu aku akan menunggumu di kota kebijaksanaan. Fa Hua berkata, aku akan membiarkanmu ke sana. Juga, kau bantu aku untuk memberikan uang kepada Guru Deng, aku akan memberikan alamatnya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan tas kain kepada Lan Ge yang telah disiapkan sejak lama. Lan Ge mengambil tas kain yang berat itu, apakah kau tidak takut aku akan melarikan diri dengan uang itu? Haha. Tertawa saja pada saudara perempuanmu. Melihat wajah tersenyum Fa Hua, Lan Ge tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Aku tidak punya saudara perempuan. Fa Hua berkata dengan enteng. Ada surat dariku untuk Guru Deng, tolong berikan padanya dan dia akan mengerti. Setelah aku mendapatkan halaman suci ke-6, aku akan kembali. Saudara perempuan yang disebut Fa Hua merujuk pada Mei Mei adik perempuan. Baiklah, aku mengerti, Lan Ge berkata dengan tidak sabar. Ketika Zixiang berlabuh dan mereka berdua mendarat di daratan domain hukum, tubuh mereka tidak bisa tidak gemetar. Hal ini jelas disebabkan oleh perjalanan laut yang panjang. Rasanya masih menyenangkan bisa menapak di tanah lagi. Lan Ge tampak lega. Cuacanya bagus, dan sejauh mata memandang, banyak orang sibuk di dermaga. Gaya arsitektur domain hukum sederhana, sebagian besar terbuat dari kayu dan batu. Dilihat dari pakaian pekerja dermaga dan pakaian orang yang lewat, Lan Ge mengerti bahwa Fa Hua benar. Di antara 3 domain manusia, dia khawatir bahwa domain hukum benar-benar yang paling miskin. Secara umum, walaupun domain hukum dan domain biru digabungkan, dia bahkan sangsi bisa melampaui kekayaan domain suci. Sampai jumpa di kota kebijaksanaan. Lan Ge melambaikan tangannya pada Fa Hua dengan sedikit ekspresi jijik, kemudian mengikuti orang bijak menuju kota kebijaksanaan. Melihat punggung itu perlahan pergi, Fa Hua tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Meskipun hubungan antara Wushu Wangsu tidak dapat diputuskan dalam kompetisi besar 3 domain kali ini, tetap masih ada banyak keuntungan. Dia menghasilkan banyak uang, cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Terlebih lagi, ada peningkatan kultivasi yang merupakan pondasi hidupnya. 2.
Perlu diketahui bahwa sebelum dia pergi ke kompetisi besar 3 domain, dia baru saja naik ke tingkat kelima, dan dia bisa naik ke tingkat ke-6 dalam lebih dari setengah tahun setelahnya. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Jika dia terus berlatih seperti ini, dia khawatir dalam 1 atau 2 tahun, dia dan Lan Ge akan dapat menembus tingkat ke-7. Tidak ada cara untuk memutuskan hubungan antara keduanya untuk saat ini. Apakah benar-benar mungkin untuk berkultivasi hingga urutan ke-10? Itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh utusan dewa. Memikirkan hal ini, mata Fa Hua langsung menjadi tegas. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia akan mencoba yang terbaik. Lan Ge mentapa orang-orang bijak dengan pandangan bosan. Orang-orang bijak ini melakukan semuanya dengan tertib, seolah-olah semuanya sudah diatur, dan mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain. Dari sejauh yang dia bisa lihat, semua yang dia lihat gersang tetapi teratur. Ini sangat berbeda dengan angin kebebasan di domain biru. Lan Ge berpikir dalam hati, ini benar-benar bukan tempat yang cocok untuk ditinggali. Untungnya, kota kebijaksanaan tidak jauh lagi dan mereka akan segera tiba. Ini adalah kota yang dibangun di atas gunung, di mana tembok kota tidak tinggi. Seluruh kota tampak seperti terbuat dari batu. Ada prajurit rapi berpatroli di atas tembok kota. Gerbang kota terbuka lebar, dan orang-orang berduyun-duyun masuk. Ketertiban melambangkan efisiensi, begitulah yang pernah dikatakan Fa Hua kepada Lan Ge. Setelah memasuki kota dia terpisah dari orang-orang bijak, dan orang-orang bijak kembali ke kehidupan mereka, kemudian tentu saja dia akan pergi ke rumah Fa Hua. Sama seperti Lan Ge tiba di kota kebijaksanaan, Fa Hua juga telah tiba di semenanjung tidak jauh dari pantai. Di semenanjung yang dekat dengan laut itu, sebuah tempat suci berdiri tegak. Dikatakan bahwa alasan mengapa kuil kebijaksanaan ini dibangun di sini terutama untuk mencegah datangnya bencana laut. Di antara 12 kuil ini menempati urutan ke-8. Ini juga yang menjadi tujuan Fa Hua kali ini. Memasuki semenanjung, tangan kanan Fa Hua sudah menyentuh dadanya, dan dia berjalan menuju kuil dengan hormat. Mungkin karena peningkatan kultivasinya, kali ini dia merasa berbeda ketika dia berjalan ke kuil. Dia samar-samar tampaknya merasa bahwa ada semacam afinitas yang menyentuhnya dan memanggilnya. Perasaan hangat semacam ini bagaikan cinta seorang ibu pada anaknya, mengelilinginya dengan kehangatan yang tak terucapkan. Hanya tenggelam dalam perasaan ini, dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi dia telah tiba di pintu kuil. Semuanya tampak sangat sunyi. Bagian dalam kuil tampak cerah, dan tampak memberi sebuah ilusi. Fa Hua mengangkat kaki kirinya dan melangkah melewati ambang pintu. Ketika dia berdiri di kuil beberapa saat, itu seperti dia telah melakukan perjalanan selama 1000 tahun. Suara dengungan rendah terdengar, dan kode hukum yang diberikan dewa juga muncul dengan sendirinya, mengambang di depannya. Buku kode dibuka halaman demi halaman, dimulai dengan ikon dewa di halaman pertama, kemudian perisai kebijaksanaan di halaman kedua, pedang kebijaksanaan di halaman ketiga, kepemilikan roh suci di halaman keempat, kemudian memenjarakan langit dan bumi di halaman kelima. Saat setiap halaman dibuka, aura energi spiritual pada Fa Hua menjadi lebih kuat. Tanpa sadar ia mengangkat kepalanya, di udara kuil, halaman buku emas yang cemerlang tergantung di sana, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Di halaman suci itu, sepertinya ada makna tekstual tanpa akhir yang berkedip-kedip. Ini berbeda dengan saat dia mendapatkan halaman suci sebelumnya, sebab sebelumnya yang bisa dia lihat saat dia melihat ke atas hanyalah sekelompok cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat keberadaan halaman suci kebijaksanaan. Berlutut ke tanah tanpa sadar, dia melafalkan nama kitab suci kebijaksanaan dengan sepenuh hati. Weng, suara dengungan aneh terdengar, kemudian seperti ada sesuatu yang lain memasuki pikiran Fa Hua. Itu adalah barisan kata-kata emas, dan itu menyegarkan pikirannya. Ketika barisan itu muncul, perlahan itu muncul makin banyak, lalu buku kode di tangannya perlahan terbuka ke halaman ke-6. Pada halaman ke-6 buku kode, kata-kata emas mulai muncul dan mengalir di atasnya, mengalir seperti mereka memiliki kehidupan, yang kemudian menyatu menjadi pola yang aneh. Pola ini misterius dan penuh keyakinan, di mana setiap lintasan tampaknya mengikuti misteri alam semesta. Pada saat ini, bahkan Fa Hua sendiri belum menemukan bahwa seluruh tubuhnya sudah tertutup cahaya keemasan itu. Kota kebijaksanaan. Seluruh tubuh Lan Ge terselimuti oleh sesuatu untuk sementara waktu, dan dia samar-samar merasakan perasaan hangat naik dari lubuk hatinya. Kemudian, energinya sendiri mulai berfluktuasi seolah-olah sedang mendidih. Di udara,
berbagai elemen bergegas datang dari segala arah dan disuntikkan ke tubuhnya. Ada perasaan nyaman tak terlukiskan. Pria itu seharusnya berhasil, kan? Paman, mengapa ada cahaya di tubuhmu? Yongxian, yang duduk di pelukan Lan Ge, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia melihat 4 warna, biru, merah, cian, dan ungu yang terus berubah di tubuh Lan Ge. 1. Lan Ge berkata sambil tersenyum, kelihatannya bagus. Ayo, paman akan menunjukkanmu sebuah trik. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kirinya, dan bola air muncul di telapak tangannya. Bola air itu kemudian berangsur-angsur berubah menjadi bunga yang berputar-putar. Wah, cantik sekali. Yongxian tiba-tiba bertepuk tangan karena kagum. Anak-anak lain di sekitar juga tertarik dan berlari satu demi satu dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Mau atau tidak? Lan Ge berkata sambil tersenyum. Mau. Anak-anak dengan cepat berbaris rapi, yang lebih muda di depan dan yang lebih tua di belakang, semuanya tampak teratur. Lan Ge tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, jika ini di domain biru, dia khawatir bahwa anak-anak akan memilih untuk berkerumun. Bunga air ini bisa bertahan setengah hari. Kalau sudah habis, kau bisa meminta lagi pada paman. Saat Lan Ge mengatakan itu, dia meletakkan bunga air itu di tangan Yongxian. Yongxian hanya merasa bahwa airnya dingin dan bahkan sedikit lembut. Ketika dia meremasnya dengan ringan, itu hanya sedikit berubah bentuk. Begitu dia melepaskannya, itu akan kembali ke bentuk aslinya. Untuk anak kecil, ini cukup untuk mengejutkan mereka. Pada saat ini, cahaya keemasan berkedip di antara alis Lan Ge, dan rune diproyeksikan. Mata Lan Ge bergerak, dan dia berkata sambil tersenyum, adik-adik kecil, apa kau ingin melihat pamanmu melakukan trik besar dan hebat? Mau lihat. Anak-anak menanggapi dengan penuh semangat. Wushuangsu benar, kehidupan yang sama. Lan Ge tertawa dan menyentuh rune itu. Dengan kilatan cahaya, Fa Hua, yang masih memiliki cahaya keemasan samar muncul di depannya. Fa Hua GG. Melihatnya, anak-anak berkerumun dan mengelilinginya di tengah. Semua anak terlihat sangat bersemangat ketika melihatnya. Melihat pemandangan ini, Lan Ge berdiri dan menatap Fa Hua dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. 1. Ketika dia datang ke rumah harapan ini, perasaan pertamanya adalah keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak anak cacat fisik sejak dia masih kecil. Ketika dia menyerahkan uang dan surat kepada Guru Deng, dia tidak akan pernah melupakan gumaman serta air mata yang turun pada dirinya. Guru Deng saat itu bergumam, anak-anak terselamatkan, anak-anak benar-benar bisa selamat. Kata-kata sederhana itu sangat menyentuh hatinya. Sebagai seorang pangeran, dia tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak orang yang membutuhkan di dunia ini. Jika domain hukum memilikinya, jadi pasti juga ada orang yang membutuhkan juga di domain biru. Bahkan jika situasi di domain biru lebih baik daripada di domain hukum, itu bukan berarti jauh lebih baik. Pria yang dia panggil, si pelit, orang yang butuh uang, ternyata semuanya untuk anak-anak ini. Sudah hampir 2 hari sejak dia datang ke sini. Dari Guru Deng, dia banyak mendengar tentang Fa Hua. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa orang kikir yang kuno dalam pikirannya dan suka memilih orang lain berbeda dari yang dia bayangkan. Dan anak-anak di sini, meskipun masing-masing memiliki sedikit banyak cacat fisik, tetapi di matanya, mereka sangat lucu. Jadi, dia tinggal dan tidak pergi ke penginapan. Menggunakan yuansunya untuk membuat mainan bagi kesenangan anak-anak, dia tidak pernah bosan. Dia menemukan bahwa ketika dia bersama anak-anak ini, hatinya menjadi sangat murni dan hangat. Melihat kegembiraan anak-anak saat tersenyum adalah sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Juga bukan hanya dia saja yang memiliki senyum seperti ini, tetapi juga pria yang baru saja diteleportasi ke sini olehnya. Untuk pertama kalinya, Lan Ge melihat senyum di wajah Fa Hua begitu cerah, dia tersenyum seperti anak kecil. Dia yang sangat mencintai kebersihan, hanya duduk di tanah agar anak-anak kecil bisa memeluk lehernya, dikelilingi oleh tubuh kecil dan tawa anak-anak. Novel Land of Miracles, Chapter 42 Lan Ge Going Home. Malam tiba. Anak-anak sudah tidur semua. Fa Hua dan Lan Ge sedang duduk di atap, dan Lan Ge masih memiliki setengah potong kue tebal di mulutnya. Apa rencanamu di masa depan? Lan Ge bertanya pada Fa Hua di sebelahnya. Fa Hua berkata, kultivasi. Seperti yang diminta oleh Komandan Agung dan Putra Kegelapan, mencoba untuk naik ke tingkat ke-9 sebelum usia 30 tahun. Lan Ge berkata,
apakah kau tahu apa yang mereka bicarakan? Fa Hua menggelengkan kepalanya, aku percaya pada Komandan Agung, jika aku bisa menjadi rekannya, itu akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku. Mengikutinya pasti akan membantu lebih banyak orang. Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa aku selalu merasa bahwa kau telah menjalani seluruh hidupmu untuk orang lain? Bukan untuk dirimu sendiri. Fa Hua meliriknya, aku seorang yatim piatu, dan ayah angkatku mengadopsiku. Tanpa dia, aku tidak akan ada di dunia ini. Dia juga mengajariku kebahagiaan yang bisa aku dapatkan ketika aku membantu orang lain. Aku menyukai jenis kebahagiaan ini. Jadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak kebahagiaan seperti ini. Lan Ge tersenyum, sebelum kau datang ke sini, jika kau mengatakan hal ini padaku maka aku akan menyebutmu bodoh. Akan tetapi, kau percaya atau tidak, di rumah harapan itu aku benar-benar merasakannya. Meskipun kau sangat menjengkelkan, kau adalah orang yang murni. Fa Hua menatapnya dan tersenyum, kekanak-kanakan. Lan Ge tertawa, kenapa kau tidak menanyakan rencanaku? Fa Hua berkata, katakan saja jika kau mau. Lan Ge berkata, aku akan kembali, dan aku akan pergi lebih awal besok. Fa Hua tertegun, kau tidak bermaksud bermain di domain hukum lagi. Lan Ge tersenyum dan berkata, kau masih belum cukup mengenalku. Kami orang-orang di domain biru, bisa melakukan apapun yang ingin kami lakukan. Biarkan orang-orang memiliki batas dan ketidakluasaan, tapi kami tidak akan menahan diri. Kebebasan itu tidak berarti ceroboh, tapi bebas mengikuti kata hatimu. Apapun yang kau inginkan, kau harus melakukannya. Ketika aku kembali ke kota Guntur, aku juga akan membangun rumah harapan untuk mengadopsi anak-anak cacat dan terlantar. Aku merasa ini akan sangat berarti. Akan tetapi, aku akan membiarkan ayahku mendanainya karena aku sendiri tidak punya uang. Ubah ini menjadi salah satu upaya negara. Ayahmu, Fa Hua menatapnya dengan curiga. Lan Ge berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Dia adalah raja negara bebas. Jadi, di depanmu, pria tampan, ramah, dan lembut ini adalah seorang yang mulia. Terkejut atau tidak? Haha. Fa Hua menatapnya dengan rasa kasihan di wajahnya. 1. Apa yang sedang kau lakukan? Lan Ge tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ada senyum tipis di sudut mulut Fa Hua, aku hanya berpikir tidak mudah bagi orang tuamu untuk memiliki putra yang naif dan konyol sepertimu. Mau tiada, apakah kau berpikir aku tidak akan menamparkan diriku sendiri? Lan Ge berkata dengan marah. Fa Hua melengkungkan bibirnya dan tersenyum, kekanak-kanakan. Kau mengatakan aku kekanak-kanakan, tapi bagaimana denganmu? Siapa yang pertama kali membakar asap? Kau yang paling kekanak-kanakan dan bodoh. Kedua pria itu hanya berkata banyak omong kosong, tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya mereka memiliki percakapan dari hati ke hati antara satu sama lain. Kebaikan seringkali merupakan ikatan terbaik antara orang-orang dengan pondasi kepercayaan. Pagi-pagi sekali ketika Fa Hua bangun dari meditasi, dia masih di atap, tetapi Lan Ge telah menghilang, dan orang yang memiliki prinsip kebebasan itu sudah pergi. Fa Hua melompat dari atap, mandi dan makan seperti biasa. Kini sudah waktunya untuk pergi ke mansion tuan kota untuk melanjutkan kehidupannya. Keduanya tampaknya telah kembali di jalan masing-masing. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada kontak melalui Wushuang Su lagi. Fa Hua masih berkultivasi keras setiap hari untuk mengkonsolidasikan kultivasi tingkat ke-6 yang baru saja dia capai, sementara Lan Ge pergi jauh-jauh ke selatan dan kembali ke kota Guntur. Domain biru, kota Guntur. Ah, nyaman sekali. Berbaring di tempat tidur besar di kamarnya, Lan Ge hanya merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan. Sudah hampir 10 bulan sejak dia pergi kali ini. Dia selalu ingin keluar setelah berada di rumah untuk waktu yang lama, tetapi bahkan lebih bersemangat untuk pulang setelah pergi untuk waktu yang lama. Burung bebas juga memiliki momen ketika burung itu lelah dan kembali ke sarangnya. Dalam sekejap, dia telah jatuh tertidur. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, ketika dia akhirnya menghilangkan rasa lelahnya dalam tidurnya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu ketika dia setengah tertidur. Dia membuka matanya tanpa sadar untuk menemukan seseorang duduk di samping tempat tidurnya. Siapa? Lan Ge menendang tanpa sadar. Reaksinya benar-benar agak cepat, dasar kultivasi tingkat 6 ditambah fakta bahwa dia telah memahami tubuh elemen angin, tendangan ini sangat cepat dan presisi.
Kemudian, wanita yang duduk di samping tempat tidurnya yang tengah memikirkan banyak hal dan tidak memperhatikan pergerakan di sisinya, ditendang di pantat hingga jatuh dari tempat tidur. Dengan suara, "Bruk," dia jatuh ke lantai. "Oh, anak bandel, kamu berani menendang ibumu." Setelah mendengar seruan ini, Lan Ge yang menyadari itu, tiba-tiba berteriak cukup keras dan buru-buru berguling untuk bangun dari tempat tidur. Segera, ia datang dan membantu Xiang Yun yang tengah kesakitan. "Bu, kenapa ibu di sini?" "Ibu bahkan tidak menyapa dan duduk di sisi tempat tidurku. Aku pikir itu adalah serangan musuh. Apakah ibu baik-baik saja?" Lan Ge kemudian tersenyum tanpa rasa bersalah. Mata Xiang Yun melebar marah, "Kamu anak nakal. Kamu lari selama 10 bulan, kamu tidak ingin wanita tua ini lagi, kan? Beri aku sapaan ketika kamu kembali, bisakah kamu? Aku pikir sayapmu mengeras, dan ibu tidak akan bisa mengendalikannya. Oh, ini sangat menyakitkan hingga membuatku mau tiada. Katakan padaku, apa yang harus ibumu lakukan?" Lan Ge menurunkan alisnya dan berkata dengan senang hati sambil menatapnya, "Ibu bisa memberitahuku apa yang ibu inginkan. Bisakah aku tidak mendengarkan ibuku ini?" Xiang Yun kemudian mengubah amarahnya menjadi kegembiraan, meraih tangannya, dan berkata, "Pergilah, temui ayahmu. Ketika kamu telah kembali, ibu tidak ingin melapor kepadanya terlebih dahulu. Jika ibu tidak mendengar dari pelayan istana bahwa kamu telah kembali, ibu akan berpikir kamu adalah anak nakal bau yang tidak memiliki cukup keberanian." Saat dia berbicara, dia menarik Lan Ge dan berjalan ke ruang kerja Lan Xiang. "Ayah." Melihat ayahnya, Lan Ge bergegas dengan senyum di wajahnya dan memeluknya erat-erat. Lan Xiang meletakkan buku itu di tangannya dan memeluk putranya, "Coba ayah lihat. Kau semakin gelap, tapi tidak tambah kurus." Xiang Yun berkata pelan dari samping, "Anakmu yang baik ini memberikan hadiah pada ibunya sebuah tendangan di pantat ketika kembali. Kamu tendang balik dia, atau kamu tidak boleh tidur di kamar malam ini." Lan Xiang tampak malu, "Apa kamu tidak bisa fokus saja pada anakmu yang sudah kembali?" "Betul sekali." Lan Ge segera memihak ayahnya. Akan tetapi siapa yang tahu, Lan Xiang sudah menendang pantatnya, menendangnya ke sisi ibunya, "Bocah bau, kamu telah berani melawan sampai berani menendang ibumu sendiri." "Ayah." Lan Ge menatap ayahnya dengan sedih dan marah, "Kalian sekutu ganda campuran." 1. Xiang Yun tiba-tiba tersenyum, mengacungkan jempol pada Lan Xiang, dan berkata sambil mengedipkan mata, "Aku akan memberimu hadiah malam ini." Lan Xiang batuk 2 kali dan berkata dengan serius, "Xiao Ge, ayah mendengar bahwa kamu memenangkan kejuaraan ganda kali ini. Katakan padaku, apa yang terjadi?" Lan Ge mendengus, "Aku baru saja memenangkan kejuaraan, apalagi yang bisa terjadi? Aku telah membawa kehormatan bagi domain biru, jadi apakah aku mendapat hadiah?" Lan Xiang berkata dengan marah, "Ayah tahu jelas kemampuanmu, bisakah kamu menang kejuaraan itu seorang diri? Juga, kenapa kamu bertanding dengan seseorang dari domain hukum? Ayah terlalu berlebihan pada putramu sendiri. Apakah ayah tidak percaya pada putramu? Tidak bisakah aku membuat kemajuan? Coba kalian perhatikan." Seperti yang dia katakan, Lan Ge maju selangkah. Dengan kilatan cahaya di tubuhnya ia langsung berubah menjadi tubuh biru ungu, itu adalah tubuh elemen guntur. Segera setelah itu, ungu berubah menjadi biru, elemen air diangkat. Terjadi perubahan warna menjadi cian, membentuk tubuh elemen angin. Hingga akhirnya, berubah menjadi merah menyala, dan membentuk tubuh elemen api. 6 elemen awan muncul satu persatu di belakang kepala. Tingkat 6, Xiang Yun dan Lan Xiang sama-sama terkejut. Ketika Lan Ge pergi, dia berada di tingkat kultivasi tingkat ke-5. Sebagai favorit surgawi, jika dia ingin menembus ke tingkat ke-6, dia perlu mengolah keempat elemen ke tingkat tubuh elemen, dan ini benar-benar membutuhkan waktu yang lama. Menurut pendapat mereka, ini akan menjadi periode kemacetan terbesar untuk Lan Ge, dan setelah periode kemacetan ini, efek alami dari favorit surgawi akan muncul secara bertahap. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah keluar selama 10 bulan, itu sudah menjadi tingkat ke-6. Dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar waktu ketika dia dalam perjalanan, dan ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain, Lan Ge mampu memahami 3 tubuh elemen. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Jika dikatakan bahwa dia hanya seorang jenius kota guntur, maka sekarang dia dapat dianggap sebagai jenius teratas dari seluruh domain biru, dan dia tidak terlalu berbeda dengan putra kegelapan Beiyue Sangchen. "Anakku,
Xiang Yun memandang Lan Ge dengan ekspresi lega. Lan Ge menatapnya dengan penuh kemenangan, lalu menambahkan senyum bangga di wajahnya. Ibu pikir akan baik bagimu untuk mengubah tubuh 4 elemen dan berdiri di persimpangan jalan untuk mengarahkan lalu lintas. Xiang Yun berkata sambil tersenyum. Apa-apaan itu? Lan Ge tidak bisa menahan tawa, ide di otak ibunya benar-benar melampaui apa yang bisa dibayangkan orang normal. Xiao Ge, jelaskan itu. Apa yang terjadi? Jika itu hanya kekuatanmu sendiri, seharusnya tidak mungkin bagimu untuk berkultivasi begitu cepat. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang kamu temui? Lan Xiang bertanya dengan tegas. Kali ini, Lan Ge tidak menyembunyikannya lagi, dan menceritakan bagaimana dia bertemu Fa Hua, bagaimana mereka berdua mendapatkan Wu Shuangzu, dan bagaimana pengalaman perjalanan ini. Wu Shuangzu, sangat menakjubkan. Mata Xiang Yun melebar.